Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel tentang pembelajaran, tutorial dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang teorema Pythagoras. Ini saya katakan teorema Pythagoras lanjutan. Ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya atau video-video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan kita bahas tentang jenis-jenis segitiga, kemudian triple Pythagoras, kemudian juga perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, tak lupa saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan terhindar dari virus COVID-19. Dan khusus untuk anak-anakku, tetap semangat belajar walaupun pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh. Baik ya, kita mulai materinya ya. Jenis-jenis segitiga ya, jenis-jenis segitiga. Kalau ada sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi yang sudah diketahui, katakan sisi di hadapan sudut A itu adalah A satuan, kemudian sisi di hadapan sudut C itu adalah C satuan, kemudian sisi di hadapan sudut B itu adalah B satuan. Dengan ketentuan bahwa sisi A atau dengan panjang A ini adalah sisi yang terpanjang, maka akan berlaku bahwa ya, yang pertama, jika ya, sisi yang terpanjang dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka kita bisa memastikan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, jika A pangkat 2 atau sisi yang terpanjang dipangkatkan 2 itu nilainya kurang dari B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 ya, diingat-ingat ini, maka segitiga tersebut bisa dipastikan merupakan segitiga lancip. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila A pangkat 2 sisi yang terpanjang ini dipangkatkan 2 nilainya itu justru lebih besar daripada B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka segitiga tersebut dipastikan segitiga tumpul ya. Jadi ada 3 jenis segitiga dilihat dari besar sudutnya. Ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, untuk lebih jelasnya pembagiannya seperti ini. Nah, kita lihat menentukan jenis segitiga jika dilihat dari panjang sisi-sisinya. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul. Nah, ini tadi ketentuannya. Jadi sisi yang terpanjang dipangkatkan 2 itu sama persis tadi dengan penjumlahan kuadrat sisi yang lainnya. Tetapi kalau sisi yang terpanjang itu dipangkatkan 2 itu justru lebih kecil, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Dan yang terakhir, apabila sisi yang terpanjang itu dipangkatkan 2 hasilnya lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Apa sih segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku mestinya adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Sementara segitiga lancip, apa segitiga lancip? Segitiga lancip adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu adalah di bawah 90 derajat. Kemudian apa segitiga tumpul itu? Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Itu adalah segitiga tumpul. Nah, khusus untuk segitiga siku-siku tadi kan berlaku bahwa A pangkat 2 sisi yang terpanjang dipangkatkan 2 itu sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. A pangkat 2
sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Di sini ada A, ada B, ada C. Maka 3 buah bilangan tersebut bisa dikatakan atau bisa sering disebut sebagai triple Pythagoras. Nah, apa triple Pythagoras itu? Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi panjang sisi segitiga siku-siku, atau bisa juga dikategorikan kalau ketiga panjang sisi tersebut dinyatakan dalam satuan panjang dan digunakan untuk membentuk suatu segitiga, maka segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga siku-siku. Ingat ya bahwa nilai yang terbesar adalah merupakan sisi miring atau hipotenusa. Kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan triple Pythagoras. Apa triple Pythagoras itu sesungguhnya? Atau sebelumnya kita coba berlatih dulu. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi 5, 8 dan 10 satuan. Nah, segitiga termasuk segitiga apa ini? Termasuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Kita lihat cara menyelesaikannya. Dari ketiga panjang sisi ini, langkah yang pertama yang kita ambil adalah kita menentukan bilangan yang terbesar atau panjang sisi yang terpanjang, yaitu 10 satuan. Nah, 10 ini kita pangkatkan 2. 10 kita pangkatkan 2 ya. Jadi 10 kita pangkatkan 2 ya. Atau dengan rumusan tadi, A pangkat 2 itu sama enggak nanti nilainya dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Nah, kalau tidak sama ya, itu ada 2 ketentuan, kurang dari atau lebih dari. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, 10 pangkat 2 itu ternyata ya, nah sama enggak ini dengan 8 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Nah, ternyata ini sebenarnya tidak sama. Nah, ternyata ini tidak sama. Jadi tidak sama ya. Jadi ini tidak sama. Nah, sekarang ketika tidak sama, kita bisa membuat satu keputusan di sini. Oh, ternyata 100 ya, 100 itu dari 10 pangkat 2 tadi ya. Itu lebih dari 89. Nah, lebih dari 89. Tadi ingat, kalau sisi yang terpanjang dipangkatkan 2 itu lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka apa yang kita dapatkan? Nah, maka apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan tidak lain adalah segitiganya adalah segitiga tumpul ya, segitiganya adalah segitiga tumpul. Ini contoh yang pertama. Berikutnya contoh yang kedua ya, Ini contoh yang kedua, tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi 9, 12 dan 13 satuan. Caranya masih tetap sama. Cari bilangan yang terbesar adalah 13. Nah, 13 itu kita masukkan dalam rumusan A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. 13 pangkat 2-nya kita tentukan. Nah, setelah kita tentukan nilainya 169. Oh, ternyata dari hasil penjumlahannya ini, nah ternyata 169 itu kurang dari 225. Sehingga kesimpulan kita segitiganya adalah segitiga lancip. Saya ulang ya. Jadi sisi yang terpanjang tadi adalah 13 kita hitung nilainya 169. Ternyata hasilnya sama apa enggak? Jelas tidak sama. 12 pangkat 2 144, 9 pangkat 2 81. Hasilnya kalau dijumlahkan adalah 225. Kita bandingkan, ternyata hasilnya adalah kurang dari. Kesimpulan kita adalah segitiganya adalah segitiga lancip. Contoh yang ketiga, tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi 7, 24 dan 25 satuan. Nah, 25 pangkat 2 ya, kita masukkan ke dalam rumusannya. 25 pangkat 2 ya, 625 kita simpan. Kemudian B pangkat 2 nya itu tidak adalah 24 dipangkatkan 2 ditambah 7 pangkat 2, 576 ditambah 49. Oh, ternyata hasilnya adalah 625
itu sama dengan 625. Kesimpulan kita adalah bahwa kedua atau segitiga tersebut adalah merupakan segitiga siku-siku. Ketika kita mendapatkan sebuah segitiga siku-siku, maka tiga bilangan yang ada 7, 24, 25 itu sering disebut sebagai triple Pythagoras. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan triple Pythagoras. Apa triple Pythagoras itu? Apa triple Pythagoras itu? Nih, ada sebuah segitiga siku-siku. Kita masuk ke segitiga siku-siku lagi. Ya. Sisi di hadapan sudut A adalah A1 panjangnya, kemudian sisi di hadapan sudut B adalah B1, kemudian sisi di hadapan sudut C adalah C1. Sisi yang terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa, kemudian sisi sikunya. Nah, apa triple Pythagoras itu? Tadi sudah kita singgung ya. Jadi triple Pythagoras dari suatu bilangan bulat sembarang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ya. Cara menentukan triple Pythagoras ya. Jadi bagaimana cara menentukan triple Pythagoras? Pengertiannya tadi sudah ya. Pengertian dari triple Pythagoras itu adalah 3 buah bilangan jika ketiganya itu kita katakan sebagai panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku, maka selalu berlaku bahwa sisi yang terpanjang kalau dipangkatkan 2 itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan triple Pythagoras? Nah, cara mendapatkannya cukup sederhana. Jika ada 2 bilangan M dan N adalah sembarang bilangan bulat positif. Ingat, bilangan bulat positif. Dengan ketentuan bahwa M itu lebih dari N. Ya, jadi M bilangannya itu lebih besar daripada N. Maka bilangan-bilangan yang akan membentuk triple Pythagoras itu tidak lain, bilangan yang pertama itu adalah M pangkat 2 ditambah N pangkat 2. Bilangan yang kedua adalah 2 kalikan M kalikan N atau 2mn. Sementara bilangan yang ketiga adalah M pangkat 2 dikurangi N pangkat 2. Ini dibolak-balik boleh. Ya, dibolak-balik boleh. Jadi intinya M dan N dikuadratkan. Kalau sudah ketemu hasil kuadratnya, yang satunya ditambah, yang satunya dikurangi. Sementara satu bilangan yang lain adalah kedua bilangan itu dikalikan. Nah, perhatikan contoh berikut ini dalam tabel. Saya siapkan tabel. Ada bilangan M dan bilangan N. Nah, nanti akan kita tentukan M pangkat 2 ditambah N pangkat 2, kemudian juga M pangkat 2 dikurangi N pangkat 2, sementara satu lagi adalah 2 kalikan M kalikan N, 2mn yang kita cari. Nah, saya ambil misalkan M-nya itu adalah 2. Nah, kalau 2 berarti N-nya berapa? Pasti 1. Karena M itu lebih besar daripada N. Nah, ada 2 bilangan ini, 2 dan 1. Ini bebas. 2 dan 1 bebas, tetapi ketentuannya M harus lebih dari N. Nah, sekarang bilangan yang pertama berapa? M pangkat 2 ditambah N pangkat 2. 2 dipangkatkan 2, 4. 1 dipangkatkan 2, 1. Sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 1. Hasilnya 5. Kemudian di sini berapa? Nah, M-nya 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 ya, 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4. 1 dipangkatkan 2, 1, jadi 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Kemudian 2 kalikan M kalikan N, 2 kalikan 2 kalikan 1, 2 kali 2, 4, 4 kalikan 1, hasilnya adalah 4. Nah, 5, 3, 4, 5, 3, 4 ini adalah triple Pythagoras ya, triple Pythagoras ya. Jadi gampang sekali cara menentukan triple Pythagoras. Nah, biasanya disusun triple Pythagoras itu dari bilangan yang terkecil. Oh, berarti triple Pythagorasnya adalah 3, 4, 5.
Contoh yang berikutnya, saya punya 3, kemudian M-nya, kemudian N-nya adalah 2. Apakah harus selisih 1? Tidak harus, ya, tidak harus. Ini kita ambil yang paling sederhana saja. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2, nah, 4. Sehingga nilainya adalah, oke, 9 ditambah 4, 13. Kemudian yang berikutnya di sini, berarti 9. Ya, 9 dikurangi 4, 9 dikurangi 4, hasilnya adalah 5. Ya, kemudian 2 kalikan M kalikan N, 2 kalikan 3 6, 6 dikalikan 2, hasilnya adalah 12. 13 5 12, atau sering ditulis 5 12 13 adalah triple Pitagoras. Kalau dinyatakan sebagai panjang sisi dari sebuah segitiga, maka ya, ketiga sisi tersebut persis akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini yang selisihnya tidak 1, tetapi ini selisihnya 2. Apakah bisa? Nah, 4 pangkat 2 16, 2 pangkat 2 adalah 4. Oh, berarti 16 ditambah 4, hasilnya adalah 20. Kemudian tadi 16 dikurangi 4, 16 dikurangi 4, 12. Dan yang terakhir 2 kalikan 4 dikalikan 2, 8 dikalikan 2, hasilnya adalah 16. Nah, ini cara menentukan triple Pitagoras dengan mudah. Jadi pertama kita menentukan 2 bilangan bulat, yang satu lebih besar dan yang satunya lebih kecil. Kemudian rumusan ini penting, ya, rumusan ini penting. Jadi dipangkatkan 2 semua, kemudian satunya dijumlahkan, satunya dikurangi, sementara kalau yang satunya adalah langsung dikalikan, tetapi harus dikalikan 2. Nah, sebenarnya dengan bantuan triple Pitagoras ini nanti banyak sekali fungsinya. Jadi ketika nanti ada permasalahan menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku, ya, kita hanya melihat dan menerawang saja kita sudah bisa mendapatkan satu sisi yang belum diketahui. Nah, ada beberapa triple Pitagoras dasar, nah, termasuk 3, 4, 5. 3, 4, 5 ini termasuk triple Pitagoras dasar. Nah, untuk mendapatkan triple Pitagoras yang lain bagaimana? Cukup sederhana. Jadi triple Pitagoras yang ada ini cukup kita kalikan dengan bilangan asli. Ya, misalkan triple Pitagoras dengan triple Pitagoras yang lain selain 3, 4, 5 atau 5, 3, 4 itu siapa? Ya, cukup kita kalikan dengan 2 misalkan. Kalau kita kalikan dengan 2 berarti ini kita dapat 8, ini kita dapat 6, ini kita dapat 10. Oh, berarti 6, 8, 10 adalah triple Pitagoras berasal dari 3, 4, 5 dikalikan 2. Kalau dikalikan 3 bagaimana? Kalau dikalikan 3, kalau dikalikan 3 pun juga bisa. Ini jadi 15, ini jadi 9, ini jadi 12. Itu juga merupakan triple Pitagoras. Nah, bagaimana dengan 13, 5, 12? Ini pun juga bisa nanti jadi triple Pitagoras yang lain dengan cara mengalihkan 2, mengalihkan 3, mengalihkan 4 dan seterusnya. Ya, jadi 5 dikalikan 2 10, 12 kalikan 2 24, kemudian 13 kalikan 2 itu 26. Oh, berarti 10 24, 26 itu juga merupakan triple Pitagoras. Nah, yang perlu diingat ya, biasanya itu triple Pitagoras yang sangat berguna untuk menyelesaikan soal-soal yang lain itu adalah ya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, nah 7, 24, 25, kemudian 8, 15, 17 itu biasanya sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan teorema Pitagoras. Kita lanjutkan. Nah, ini ada satu contoh. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi 6 cm, 11 cm, dan 14 cm.
Kita belum tahu ini segitiganya segitiga apa gitu. Pertanyaannya, berapakah panjang sisi yang terpanjang dan tentukan pula kuadrat dari panjang sisi tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah kuadrat dari dua sisi selain A. Jadi selain sisi yang terpanjang dipangkatkan 2 juga, kemudian dijumlahkan. Bandingkan antara jawaban A dan jawaban B. Ya. Kemudian apakah 6, 11, dan 14 merupakan bilangan triple Pitagoras? Jelaskan jawabanmu. Segitiga apakah ABC itu? Nah, cara menyelesaikannya. Nah, ini segitiganya. 6, 11, 14. Sisi yang terpanjang adalah 14. Ya, kemudian sisi yang lain adalah 16 dan 11. Oh, berarti jawabannya A. Nah, jawabannya A. Oh, berarti sisi yang terpanjang dipangkatkan 2 adalah 14 dipangkatkan 2 sama dengan 196. Selesai. Kemudian jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain, 6 pangkat 2 atau 11 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Hasilnya adalah 121 ditambah 36. Nah, hasilnya adalah 157. Nah, kemudian kita disuruh membandingkan antara jawaban A dan jawaban B. Nah, ternyata tidak sama. Nah, ketika tidak sama, besar yang mana kan gitu? Besar yang mana? Oh, ternyata lebih besar 196. 196 itu tidak lain adalah kuadrat dari sisi yang terpanjang. Kuadrat sisi yang terpanjang itu kalau lebih besar, maka akan kita dapatkan segitiganya adalah segitiga tumpul. Kemudian apakah memenuhi teorema triple Pitagoras? Ya, jawabannya bagaimana? Karena di sini segitiga tumpul, jelas bukan merupakan, ya, jelas bukan merupakan triple Pitagoras. Cukup sederhana. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satu kegunaan, ya, salah satu kegunaan dari teorema Pitagoras, menentukan jarak dua titik dalam suatu koordinat. Menentukan jarak dua titik dalam suatu koordinat. Nah, ini ilustrasinya. Tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik 10,20 dan 15,25. Gambarnya ini pada bidang koordinat Kartesius. Titik A-nya adalah 10,20, titik B-nya adalah 15,25. Cara menyelesaikannya, kalau dibuat segitiga, jelas AB adalah sisi yang terpanjang. Berarti nanti akan memenuhi rumusan bahwa AB dipangkatkan 2 itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, ini rumusannya langsung, kalau misalkan AB berarti langsung akar dari 15 dikurangi 10 pangkat 2 ditambah 20 dikurangi 25 dikurangi 20. Ini pangkat 2 ini ya, ini pangkat 2, maaf, ini pangkat 2. Nah, 15 dikurangi 10 itu siapa? Nah, komponen X dikurangi komponen X, kemudian komponen Y dikurangi komponen Y. Jadi ini katakan ini adalah miliknya A. Jadi X, ya, XA, ya, XA tadi, X1 dari A, atau ya, jadi X dari B dikurangi X dari A dipangkatkan 2 ditambah dengan Y dari B dikurangi Y-nya dari A. Nah, ini ketemunya seperti ini. Sekali lagi, ini adalah pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Akar dari 25 ditambah 25 sama dengan akar dari 50. Akar dari 50 itu bisa kita pecah, kita sederhanakan menjadi 25 kalikan 2. Nah, akar 25 itu adalah 5, akar 2 adalah 2. Akar 2 adalah akar 2. Sehingga hasilnya atau panjang ruas garis AB ini tidak lain adalah, atau jarak titik A ke titik B ini tidak lain adalah 5 akar 2
satuan. Baik, ini juga merupakan penerapan dari teorema Pythagoras. Kita lanjutkan sekarang. Perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Ini adalah termasuk segitiga siku-siku nanti, segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Segitiga siku-siku sama kaki. Perbandingan sisinya bagaimana kita lihat. Nah, ini segitiga ABC, siku-siku di titik A. Kemudian sudut, nah, segitiga siku-siku sama kaki itu berarti AB sama dengan AC. Ada keistimewaan dari segitiga siku-siku sama kaki, itu tidak lain adalah dua sisinya sama panjang yang sering disebut sebagai kaki. Sementara ada dua sudut yang sama besar, yaitu sudut alas. Ya, ada dua sudut alas yang sama besar. Nah, ingat, kalau salah satu segitiga itu sudah 90 derajat, padahal jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180 derajat, maka dua sudut yang sama itu adalah 45 derajat. Nah, sekarang kalau di sini ya panjang sisinya sama, ini kita misalkan saja ini adalah satu satuan, di sini satu satuan. Berarti kita tinggal menghitung berapa sisi yang terpanjangnya atau sisi miringnya, berapa panjang BC-nya. Dengan bantuan teorema Pythagoras kita bisa mengatakan bahwa BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Kita masukkan nilainya. Ya, jadi BC pangkat 2 sama dengan 1 dipangkatkan 2, 1 dipangkatkan 2, ditambah 1 dipangkatkan 2 juga. Nah, hasilnya adalah 1 pangkat 2 1, 1 pangkat 2 1. Hasilnya adalah 2. Ini BC pangkat 2. Padahal yang mau kita cari adalah BC. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa BC-nya adalah akar 2. Nah, sekarang sudah kita dapatkan ini. Di sini ternyata yang ada tanda tanyanya ini BC-nya itu panjangnya adalah akar 2 satuan. Nah, dari sini kita bisa membuat satu kesimpulan. Perbandingan sisi yang ada di hadapan sudut 90 derajat dibandingkan sisi yang ada di hadapan sudut 45 derajat dibandingkan dengan sisi yang ada di hadapan sudut 45 derajat, itu tidak lain sama artinya dengan perbandingan dari sisi BC ya dibandingkan dengan sisi AB dibandingkan dengan sisi AC. Itu sama dengan siapa? Tinggal kita tuliskan saja. BC itu siapa tadi? BC adalah akar 2. Oh, berarti akar 2 dibandingkan dengan 1 dibanding lagi dengan 1. Nah, ini penting ini. Jadi ini penting. Apakah ini harus 1? Apakah ini harus 1? Tidak. 2 di sini 2 juga boleh. 3 di sini 3 juga boleh. Tetapi untuk memudahkan perhitungan dalam penyederhanaannya, kita gunakan bilangan yang paling sederhana. Jadi sekali lagi saya bisa katakan bahwa perbandingan sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku sama kaki, ini sudut istimewanya adalah 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Itu perbandingan kalau kita lihat dari sisi yang terpanjang, itu tidak lain adalah akar 2 banding 1 banding 1. Ini tolong diingat-ingat lagi. Kalau tidak ingat bagaimana? Buat sketsanya lagi, buat perbandingan sendiri. Itu nanti akan lebih bermakna dalam artian gampang untuk mencarinya. Jadi nggak perlu mengingat, tetapi kita langsung buat sketsa segitiga siku-siku sama kaki. Itu nanti akan gampang. Nah, ini sangat penting karena nanti untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga-segitiga yang istimewa tadi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang perbandingan sisi pada segitiga dengan sudut 30
derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini segitiga apa ini? Segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Ini saya ambil misal segitiga sama sisinya itu panjangnya adalah 2x satuan, ini juga 2x satuan ya. Segitiga sama sisi itu keistimewaannya ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudutnya sama besar. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan segitiga sama sisi ini? Kita potong segitiga sama sisi ini, kita potong, kita buat garis tingginya, kita potong menjadi dua, sehingga nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Atau ini juga ACB, sudut ACB tadi sudah saya katakan ya, 30. Kemudian ACB, kenapa kok ACB 30? Ini tadi dibagi 2, 60 dibagi maaf, ini bukan ACB, ini bukan ACB ya, tetapi ACD ini ya. Ini ACD, ini koreksi ya. ACD 30. Dapat dari mana? Separuh dari 60. Jadi ralat sekali lagi, ini ACD ya. 30 derajat. AD adalah setengah dari AB. AD setengah dari AB. Kalau di sini AB-nya itu adalah 2x, berarti AD-nya itu adalah 1x ya, 1x. Nah, ini dipecah jadi 2, kita ambil salah satu saja. Ini untuk memudahkan saja. Jadi titik sudutnya saya ganti ya. Jadi saya ganti di sini. Biar nanti kesesuaian dengan teorema Pythagoras itu akan nampak jelas. Setelah kita potong jadi 2, maka akan kita dapatkan segitiga siku-siku. Dengan sudut berapa? Sudut B 60 derajat dan sudut A adalah sudut C adalah 30 derajat. Panjang sisi yang terpanjang adalah 2x. Kemudian sisi yang terpendek satunya adalah x. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa tingginya, berapa AC-nya. Ini nanti yang akan kita hitung. Nah, kita hitung sekarang. Nah, kita hitung berapa panjang AC-nya. Kita pakai rumus. Kita pakai satu rumusan. AC pangkat 2 itu sama dengan kuadrat sisi yang terpanjang BC pangkat 2 dikurangi ya, dikurangi ya kuadrat sisi AB. Kita masukkan nilainya. AC pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2. Oh, berarti AC pangkat 2 sama dengan ini kuadratkan 2 dipangkatkan 2 4, x pangkat 2 dipangkatkan x pangkat 2, x pangkat 2, x pangkat 2 juga x pangkat 2. Nah, sekarang tinggal AC pangkat 2 itu sama dengan selisihnya ini, yaitu 3x pangkat 2. Oh, berarti AC itu sama dengan akar dari 3x pangkat 2. Nah, sama seperti yang tadi, dipecah ya. Akar x pangkat 2 adalah ya, akar x pangkat 2 adalah x, sementara akar 3 adalah akar 3. Ini hasilnya. Oh, berarti AC sama dengan x akar 3. Nah, sekarang kita buat satu kesimpulan. Nah, sekarang perbandingan antara sisi yang ada di hadapan sudut 90 derajat, 60 derajat, 30 derajat. Berapa ini? Sisi yang terpanjang, sisi yang sedang, sisi yang terpendek. BC dibandingkan AC dibandingkan AB itu berapa banding berapa? Tinggal kita gantikan saja. BC-nya tadi adalah ya, BC-nya tadi adalah BC-nya tadi mana BC-nya? BC-nya adalah 2x ya, sisi yang terpanjang. Kemudian AC-nya itu adalah x akar 3, x akar 3 kita dapatkan tadi. Sementara AB-nya adalah x. Nah, ini perbandingannya masih dalam bentuk x. Perbandingannya masih dalam bentuk x. Nah, untuk menyederhanakannya x-nya dihilangkan. Jadi kita hilangkan satuan x-nya. Sehingga nanti akan kita dapatkan, kita peroleh perbandingannya adalah berapa? 2 banding akar 3 banding 1. Nah,
Ini jadi BC dibandingkan AC dibandingkan AB sama dengan 2 banding akar 3 banding 1. 2 ini adalah di hadapan sudut 90 derajat. Akar 3 adalah di hadapan sudut 60 derajat. Kemudian satunya itu adalah di hadapan sudut 30 derajat. Nah, ini dipahami, diingat-ingat kembali. Nah, nanti kalau misalkan nggak jelas lagi, ya dibuka lagi videonya sampai jelas. Kalau perlu, bikin rangkuman. Kita lanjutkan sebagai contohnya, ya, sebagai contoh soalnya. Ada sebuah segitiga ABC siku-siku di titik A dan panjang BC 10 cm. Hitunglah panjang AB dan panjang AC. Nah, segitiganya seperti ini soalnya nih sebenarnya ya. Ada segitiga ABC, kemudian panjang BC-nya diketahui 10 cm, kemudian sudut C-nya itu adalah 30 cm. Pertanyaannya adalah berapa panjang AB dan berapa panjang AC-nya. Ya, kita coba selesaikan dulu berapa panjang AC-nya dulu, ya. Ingat perbandingan sisi yang ada di hadapan sudut 90 derajat, 60 derajat dan 30 derajat tidak lain adalah BC dibanding AC dibanding AB sama dengan 2 banding akar 3 banding 1. Ini pembahasan tadi ya. Nah, cara menyelesaikannya kita ingin mencari AC yang kita bandingkan. Jadi BC kita bandingkan dengan AC. Jadi BC yang sudah diketahui dibandingkan dengan AC. Ya, itu sama dengan berapa? 2 banding akar 3. Jadi 2 banding akar 3. Kemudian ya, kita gantikan BC-nya 10 kita bandingkan dengan AC sama dengan 2 banding akar 3. Nah, kemudian kita kalikan silang. Hasilnya adalah 10 kalikan akar 3 ya sama dengan 2 kalikan AC, 2AC ya. Sehingga akan kita peroleh ya, kita kalikan silang tadi 10 kalikan akar 3 dibagi 2 itu adalah AC. Oh, berarti AC berapa? 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Oh, berarti AC-nya adalah 5 akar 3. Itu AC. Nah, sekarang berapa ini nilainya AB? Nah, dengan mudah AB kalau BC-nya itu 2, ya, kalau BC-nya itu adalah 2, maka AB-nya adalah 1. Nah, sekarang kalau di sini 10, ya, kalau di sini 10 berarti di sini berapa? Separuhnya, setengahnya. Berarti berapa? 5. Ya, jadi panjang AC itu adalah 5. Jadi nggak usah saya tuliskan. Jadi panjang AC-nya itu selalu separuhnya gitu ya. Ini yang perlu diingat gitu. Jadi bahwa sisi yang ada di hadapan sudut 30 derajat pada segitiga siku-siku itu tidak lain adalah setengah dari panjang sisi miring. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa AB-nya itu sama dengan setengah dari BC. Oh, berarti setengah dari 10 sama dengan 5 cm. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Ada trapesium. Ya, ada trapesium, ukurannya sudah diketahui di sini. Jadi panjang BC-nya itu tidak lain adalah 20 cm. Kemudian panjang AD-nya itu adalah 12 cm, kemudian ada sudut C di sini adalah 60 derajat. Ya, pertanyaannya, ya, hitung panjang AB dan juga panjang CD. Ingat, panjang AB itu sama dengan panjang DE. Kemudian panjang CD-nya berapa? Ya, panjang CD-nya ini berapa? Nah, dari trapesium ini kita bisa melihat ini sudah diketahui ini EC-nya. EC-nya dengan mudah kita bisa mendapatkan karena panjang semuanya BC ini adalah 20, berarti ya dikurangi 12 sama dengan 8 cm. Nah, ini cara menyelesaikannya. Berapa panjang DE? Nah, DE kita bandingkan dengan yang sudah diketahui yaitu EC. Nah, jadi DE per EC. DE tadi siapa? Akar 3. EC berapa? 1 ya. Nah, sehingga DE per EC sama dengan akar 3 per 1. DE nya per 8. 8 dari mana tadi? Tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi 20 dikurangi 12, 8 sama dengan akar 3 per 1. Tinggal kita kalikan silang.
Sehingga DE sama dengan 8 kalikan akar 3 dibagi 1. Ya, sama dengan nah ini 8 akar 3. Ini DE. Padahal DE sama dengan AB. Oh, berarti kesimpulannya AB juga 8 akar 3 cm. Kemudian berapa panjang DC? Nah, berapa panjang DC? Nah, panjang DC. CD pangkat 2, nah ini kita pakai teorema Pythagoras ini ya. Jadi boleh dengan teorema Pythagoras. Jadi CD pangkat 2 sama dengan CE pangkat 2 ditambah DE pangkat 2. Masukkan nilainya ya, ketemu CD pangkat 2 sama dengan 256. Berarti CD sama dengan akar dari 256. Oh, berarti CD-nya sama dengan 16. Dengan cara cepat pun kita sudah bisa mengatakan kalau EC itu adalah 8, padahal ini di hadapan sudut 30 derajat, maka sisi yang terpanjang itu adalah 2 kalinya. Kalau di sini tadi 8, 2 kali 8 sama dengan 16. Saya rasa penjelasan saya cukup jelas. Nah, nanti diulangi lagi, dilihat lagi videonya. Nah, sekarang sebagai latihan kalian, ya, sebagai latihan kalian, soal-soal latihan nanti dikerjakan, ya, dikerjakan. Nah, dengan melihat modul, nah, buku siswa ataupun juga tayangan video ini, ya, dilihat berulang-ulang nggak apa-apa, ya. Ini soalnya. Nah, bisa kalian tulis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal. Silahkan, ya, silahkan ditulis dulu. Ya, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu, ya. Sambil kalian mencatat soalnya, ya, silahkan, ya. Tetap kalian belajar yang rajin, ya. Tetap semangat belajar. Sekali lagi, tidak ada kata menyerah untuk menyelesaikan soal matematika. Semakin banyak kalian berlatih, insya Allah semakin lancar mengerjakan soal matematika. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, senantiasa ya dukung channel Faiz Nabil ini agar lebih berkembang lagi. Banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.